Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian perbandingan, mencari nilai perbandingan, kemudian mencari nilai perbandingan jika A tambah B diketahui, menentukan nilai perbandingan jika A kurang B diketahui. Nah, sekarang kita ke contoh soal nih. Nah, kalau ada contoh soal seperti ini, diketahui K banding L sama dengan 2/3. Jika K-nya sama dengan 36, tentukanlah nilai L. Nah, perhatikan yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah L. Nah, maka kita cari dulu rumus L. Nah, perlu diingat posisi L itu di mana sih? L itu ada di setelah tanda bagi seperti ini. Maka yang jadi pembilang itu yang setelah tanda bagi. Nah, di sini setelah tanda bagi adalah 3. Berarti perbandingan yang kita gunakan adalah 3/2. Dikalikan dengan temannya L. Nah, temannya L di sini adalah K. Berarti dikalikan dengan K. Berarti bisa kita tuliskan L itu sama dengan 3/2 dikali 36. Kok 36? Ini loh, tadi diketahui K-nya sama dengan 36. Nah, kita bagi dulu nih. 2 bagi 2 dapat 1. 36 dibagi 2 dapat 18. Berarti L itu sama dengan 3 dikali 18. Berapa 3 kali 18? 3 kali 8. 24. Tahan 2. 3 kali 1, 3. 54. Udah ketemu L-nya 54. Nah, sekarang gimana kalau soalnya seperti ini? Nah, ada perbandingannya nih, K diketahui K banding L sama dengan 1/4. Jika K tambah L sama dengan 200, nah ini diketahui adalah K ditambah L. Yang ditanyakan nilai K dan L. Berarti 2 nih. Disuruh nyari K dulu, terus nyari L. Nah, kita coba nih. Kita ambil yang pertama, kita nyari K dulu deh. K itu ada di depan tanda bagi. Maka yang kita gunakan sebagai pembilang ya, itu adalah 1. Berarti pembilangnya 1, penyebutnya apa? Nah, karena di sini diketahui K tambah L, maka penyebutnya adalah perbandingannya ini dijumlahkan. Berarti 1 ditambah 4. Dikalikan dengan yang diketahui yaitu K tambah L. Ini untuk mencari K. Nah, kalau misalkan di yang kedua itu mintanya adalah L. Berarti kalau L itu ada setelah tanda bagi. Nih. Setelah tanda bagi. Berarti setelah tanda bagi apa? 4. Maka pembilangnya adalah 4. Pernya sama. Perbandingannya dijumlahkan. Berarti 1 ditambah 4 dikalikan dengan K ditambah L. Nah, udah, sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. Berarti di sini kita selesaikan jadi 1/5 dikalikan K tambah L-nya adalah 200. Berarti dikali 200. 200 dibagi 5 berapa? 40. Berarti 1 kali 40, 40. Kalau misalkan saya tanpa rumus L, bisa nggak cari L? Bisa. K tambah L tadi 200, gitu ya. Saya tuliskan dulu di sini. Nah, karena tadi K tambah L sama dengan 200, K-nya 40, ditambah L sama dengan 200 berarti. Maka L-nya sama dengan 200 dikurang 40. Berarti ketemu L-nya 160. Itu kalau kita gunakan salah satunya udah diketahui. Atau boleh juga kita gunakan rumus yang tadi kita sudah tentukan. Yang warna merah ini. Berarti boleh kita tuliskan 4/5 dikali dengan 200. Nah, tadi 200 dibagi 5 itu ketemunya 40.
4 dikali 40 itu 160. Nah, silakan mau pakai yang warna merah atau yang warna biru. Mana yang lebih mudah. Jadi harus salah satunya dulu dicari. Nah, sekarang kalau bentuknya selisih seperti ini. K dibagi L, ya, K banding L sama dengan 3 banding 4. Jika K kurang L-nya sama dengan 300, tentukanlah nilai K dan nilai L. Nah, sama nih. Kalau kita pakai cari dengan rumus, K-nya itu berarti sama dengan, karena K ada di depan, berarti pembilangnya adalah 3. Berarti 3 per. Penyebutnya tinggal dicari selisihnya, yaitu 3 dikurang 4. Dikalikan dengan yang diketahui, yaitu K kurang L. Gimana kalau mencari L? Berarti tinggal kita masukkan aja. Sama seperti tadi, L ada setelah tanda bagi. Setelah tanda bagi itu adalah 4. Berarti pembilangnya adalah 4 per 3 dikurang 4 dikali K kurang L. Nah, K kurang L ini yang diketahui penyebutnya itu adalah selisih dari perbandingan yang diketahui, gitu ya. Nah, sekarang kita cari dulu deh yang warna kuning, yaitu nilai K. Nilai K-nya berapa nih? Berarti sama dengan 3 per 3 dikurangi 4, punya 3 hutang 4 berarti negatif 1 dikali K kurang L-nya 300. Berarti sama dengan 3 dibagi negatif 1, negatif 3. Dikali 300. Negatif 3 kali 300, negatif 900. Nah, kalau L-nya berapa? Tinggal kita masukkan angkanya, berarti sama dengan 4 per negatif 1, sama ya. Baru dikalikan dengan 300. 4 bagi negatif 1, negatif 4. Dikali 300. Berarti sama dengan negatif 1200. Benar nggak sih jawabannya? Nah, kalau mau tahu benar apa enggaknya jawabannya, silahkan dibuktikan. Nah, gimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya adalah dengan menggunakan ini. K dikurang L itu sama dengan 300. Kalau kita masukkan angka K kurang L yang sudah kita hitung, K-nya adalah negatif 900. Dikurang L berarti dikurang negatif 1200. Seperti ini ya. Nah, berarti sama dengan negatif 900. Nah, ini nih dua tanda berdekatan. Kalau sama jadi positif, kalau beda jadi negatif. Nah, ini berdekatan 2, di tengah-tengahnya nggak ada angka. Karena sama berubah jadi positif, berarti ditambah 1200. Seperti ini ya. Tadinya 2 tanda dirubah jadi 1 tanda dengan syarat di antara tanda tidak ada angka, kemudian tanda sama positif, tanda berbeda jadi negatif. Utang 900, bayar 1200. Berapa? 300. Benar nggak ini 300? Sama kan? Berarti udah benar. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Perbandingan uang imut dan uang daam 7 banding 8. Jika jumlah uang mereka Rp2.400.000, selisihnya adalah. Nah, kita ambil permisalan dari huruf depannya ya. Jadi kalau imut kita ambil I, kemudian kalau daam kita ambil D. Nah, ini yang diketahui adalah jumlahnya. Sedangkan yang ditanyakan adalah selisihnya. Jadi kalau kita bisa tuliskan, diketahui I banding D ini sama dengan 7 banding 8. Tapi jumlahnya I tambah D ini adalah Rp2.400.000. Nah, yang ditanya adalah selisihnya. Karena di sini di perbandingannya 7 banding 8, otomatis nanti jumlah uangnya daam itu lebih besar daripada uangnya imut berdasarkan perbandingannya. Maka selisihnya adalah
bukan I kurang D, tetapi D dikurang I. Ini berapa? Nah, kita cari dari yang sudah saya jelaskan di nomor sebelumnya. Berarti kalau mau mencari D kurang I, sedangkan di sini D nggak ada, I nggak ada, yang ada hanya jumlahnya, maka kita mencari dulu nilai I berapa dan nilai D itu berapa. Oke, kita ambil salah satunya. Misalkan saya ambil mau cari nilai I, berarti I itu ada di depan tanda bagi. Berarti untuk perbandingannya di depan tanda bagi adalah 7. Berarti 7 per. Nah, perbandingannya ini karena di sini diketahui jumlah uangnya, maka perbandingannya dijumlahkan. Berarti 7 ditambah 8 dikalikan dengan jumlahnya. Jumlahnya adalah Rp2.400.000. Seperti ini. Berarti sama dengan 7 per 15 dikali Rp2.400.000. Nah, sekarang kita coba sederhanakan dulu. Berapa 2.400.000 dibagi 15? Nah, di sini bisa kita ambil 240 deh. 240 kalau dibagi dengan 15, 15 bagi 15-nya 1, 240 bagi 15 ini 16. Nah, berarti 7 dibagi 1 itu 7 dikali 16, 0 yang tidak dicoret ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 7 kali 160.000. 7 kali 16, 7 kali 6, 2. Ya, 7 kali 1, 7. Tambah 4, 11. Nah, nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 1.120.000. Nah, untuk mencari uangnya Daam, perlu pakai gini lagi nggak? Ya, nggak usah lah. Kita langsung saja ambil dari penjumlahannya. Kalau dijumlahkan 2.400.000, berarti I ditambah D sama dengan 2.400.000. Berarti D-nya, I-nya diganti 1.120.000 ditambah D sama dengan 2.400.000. Berarti D-nya sama dengan 2.400.000. Nah, ini dipindahkan. Pindah ruas dari kiri ke kanan, berarti tanda berubah. Tadinya positif jadi negatif 1.120.000. Ini berarti sama dengan 2 kurang 1, 1. 4 kurang 1, 3, 0 kurang 28, berarti di sini 2. Berarti sini sisanya 80. Nah, jadi uangnya Daam 1.280.000. Jadi selisihnya D dikurang I ini sama dengan 1.280.000 dikurangi dengan 1.120.000. Nah, berapa nih? Berarti sama dengan 1 juta habis, 200 kurang 100 berarti 100, 80 kurang 20, 60.000. Nah, berarti selisihnya 160.000 rupiah. Nah, gimana kalau soalnya seperti ini? Arsi memiliki pita sepanjang 7.500 cm dan Alia memiliki pita 1,5 meter. Perbandingan pita Arsi dan Alia adalah, nah karena di sini kedua-duanya namanya depannya A, kita ambil yang belakang aja ya. Arsi kita ambil Y, Alia kita ambil A. Kalau ditanya perbandingan Arsi dan Alia, lihat nih yang duluan disebutkan siapa? Arsi kan? Berarti Y dulu, baru A.
Berarti perbandingannya Y banding A ini sama saja dengan 7.500 cm berbanding dengan 1,5 meter. Nah, berarti Y dibanding A ini sama dengan, nah ini kan satuannya beda nih. Samakan dulu. Nah, dijadikan boleh mau jadi sentimeter semua, boleh juga jadi meter dua-duanya. Di sini saya rubah jadi sentimeter saja supaya tidak ada koma. Berarti 7.500 cm dibagi, nah 1,5 meter ke senti itu dikali 100, berarti dibagi 150 cm. Nah, karena kedua-duanya ada sentimeter, berarti sentimeter dibagi sentimeter kan habis nih sentimeternya. Kemudian nolnya 1, ini boleh dibagi nih, sama-sama dibagi 10. Berarti nolnya sama-sama hilang 1. Berarti perbandingannya 750 banding 15. Nah, bisa disederhanakan nih. Kalau dibagi 15, berarti 75 bagi 15 itu 5. Ya. Berarti 50 banding 1. Seperti ini. Sekarang kalau misalkan perbandingannya ada 3, gimana nih? Nah, perbandingan uang Hajik, Hisam, dan Hamijan 4 banding 3 banding 2. Berarti nanti uangnya Hajik lebih besar daripada Hisam dan Hamijan. Uangnya Hisam itu lebih besar daripada uangnya Hamijan. Jika jumlah uang Hajik dan uang Hisam 42.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah, nah, kita misalkan dulu ya, karena ini semuanya depannya H, kita ambil yang huruf belakangnya saja. Kita ambil Hajik berarti Ki, Hisam nanti M, kemudian Hamijan nanti N. Ya, berarti ini nanti saya ambil Ki, ini M. Nah, ini ada kata jumlah. Berarti kalau kita tulis diketahuinya, Ki banding M banding N ini sama dengan 4 banding 3 banding 2. Jumlahnya Hajik dan Hisam berarti Ki ditambah M ini sama dengan 42.000. Yang ditanyakan jumlah uang mereka bertiga, berarti Ki tambah M tambah N ini berapa? Nah, Ki tambah M kan sudah ada nih, yang belum ada itu hanya N. Supaya bisa mencari Ki tambah M tambah N. Nah, kita cari dulu ya, kita cari dulu dengan menggunakan ini dan ini, tapi tidak semuanya. Nah, karena di sini penjumlahannya adalah Ki tambah M, berarti kita ambil aja yang depan dulu Ki M, berarti di sini perbandingannya nanti 4 berbanding 3. Kita cari salah satunya. Boleh Ki saja, boleh M saja. Nah, kalau kita cari berarti seperti ini ya. Ki banding M ini sama dengan 4 banding 3. Berarti kalau saya mau cari Ki saja, Ki sama dengan, karena Ki di depan tanda bagi berarti 4. Karena yang diketahui adalah jumlah, maka perbandingannya dijumlahkan. Berarti 4 ditambah 3 dikalikan dengan jumlah uangnya 42.000. Nah, berarti sama dengan 4/7 dikali 42.000. Nah, sekarang kalau misalkan kita sederhanakan, berapa nih? 42 dibagi 7. 7 bagi 7 itu ketemunya 1, 42 bagi 7 itu ketemunya 6. Berarti 4 dibagi 1 itu 4 dikali dengan 6.000. Nah, seperti ini ya. Berarti sama dengan 4 kali 6 itu 24. Nah, ketemu deh 24.000 uangnya Hajik.
Nah, sekarang kita langsung saja mencari uangnya Hamijan. Karena Q tambah M sudah ada. Kita hanya perlu uangnya Hamijan. Berarti karena tadi kita mencari uangnya Hajik, kita pakai perbandingannya Hajik. Ya, jadi yang kita ambil Hajik, kemudian Hamijan. Berarti di sini perbandingannya yang diambil adalah 4 dan 2. Berarti kalau dituliskan di sini berarti Q banding N ini sama dengan 4 banding 2. Nah, di sini udah ada nih uangnya Hajik sekian. Berarti kita bisa ganti Q-nya dengan 24.000. Berarti 24.000 berbanding N sama dengan 4 banding 2. Nah, maka N-nya sama dengan 4/2 dikali dengan 24.000. Nah, tinggal disederhanakan nih. 24 dibagi 2, 2 bagi 2 1, 24 bagi 2 itu 12. Berarti sama dengan 4 bagi 1 4, 12 nolnya 3, 12.000. 4 kali 12 berapa? 48 ya. 48. Oh, sebentar. Ini ada salah nih. Kita salah di sini. Nah, karena yang mau dicari N, maka yang kita pakai perbandingannya untuk sebagai pembilang adalah N. Nah, N ini kan di belakangnya tanda bagi. Berarti pembilangnya kita menggunakan angka di belakang tanda bagi. Berarti 2/4 dikali 24.000. Nah, berarti 24 dibagi 4. 4 bagi 4 1. 24 dibagi 4 itu 6 ya. Ya, di sini 6. Di sini ketemunya 1. Berarti sama dengan 2 dibagi 1 2 dikali dengan 6.000. 2 kali 6.000, 12.000. Nah, jadi jumlah uang mereka bertiga ini sama dengan Q tambah M tambah N. Nah, tadi Q tambah M itu adalah 42.000. Ya, sudah ada nih. Berarti kita tulis di sini 42.000 ditambah dengan N. N-nya tadi kita peroleh adalah 12.000. Berarti ditambah dengan 12.000. Berarti totalnya ini 54.000 rupiah. Seperti ini. Oke, soal terakhir. Pada suatu tes calon pegawai yang diikuti oleh 240 peserta, ternyata yang tidak lulus itu ada 160 orang. Pertanyaannya, perbandingan banyaknya calon pegawai yang lulus dengan banyaknya calon pegawai seluruhnya. Nah, yang ditanya adalah perbandingan banyak calon pegawai yang lulus dengan banyaknya calon pegawai seluruhnya. Berarti kita tuliskan dulu diketahui jumlah pegawai, calon pegawai, ini tadi ada 240 orang. Kemudian yang tidak lulus, calon pegawai tidak lulus, ini sama dengan 160 orang. Nah, yang ditanyakan ini adalah perbandingan calon pegawai
yang lulus berbanding dengan calon pegawai seluruhnya. Nah, ini sama dengan berapa nih perbandingannya? Berarti yang harus kalian cari dulu itu adalah calon pegawai yang lulus. Kalau calon pegawai yang lulus berarti calon pegawai seluruhnya dikurangi dengan calon pegawai yang tidak lulus. Berarti sama dengan 240 dikurangi 160. Ketemunya 80 orang. Jadi, perbandingan calon pegawai yang lulus dengan banyak calon pegawai seluruhnya, ini sama dengan yang lulus ada berapa? 80. Calon pegawai seluruhnya ada 240. Oke. Sama-sama bisa dibagi 80, 80 dibagi 80 kalau kita sederhanakan jadi 1. 240 dibagi 80 itu ketemunya 3. Nah, ketemu nih perbandingannya adalah 1:3. Demikian, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.